Selamat datang di dunia jaringan Indo. Pada kesempatan kali ini, dunia jaringan Indo akan membahas tentang cara mengamankan router mikrotik dengan port knocking. Sebelum lanjut ke tutorial, kita perlu mengetahui sedikit tentang penjelasan mengenai port knocking. Port knocking adalah metode yang dilakukan untuk membuka akses ke port tertentu yang telah diblok oleh firewall pada perangkat jaringan dengan cara mengirimkan paket atau koneksi tertentu. Koneksi bisa berupa protokol TCP, UDP, maupun ICMP. Jika koneksi yang dikirimkan oleh host tersebut sudah sesuai dengan rule knocking yang diterapkan, maka secara dinamis firewall akan memberikan akses ke port yang sudah diblok. Dengan cara ini, perangkat jaringan seperti router akan lebih aman sebab admin jaringan bisa melakukan blocking terhadap port-port yang rentan terhadap serangan seperti Winbox, SSH, Telnet, atau Webfix, dan lain-lain. Jika dilakukan port scanning, port tersebut terlihat tertutup. Dari sisi admin, jaringan tetap bisa melakukan konfigurasi dan monitoring, akan tetapi dengan langkah-langkah khusus agar bisa diinjak oleh firewall untuk akses port Winbox, SSH, dan lain sebagainya. Contoh kasus port knocking yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana host dapat melakukan remote Winbox ke router hanya jika host tersebut sudah melakukan knocking ping dan telnet terlebih dahulu. Cara kerjanya yaitu dengan melakukan IP address host yang mengirimkan paket ICMP dan telnet ke router ke dalam sebuah address list secara otomatis. Setelahnya hanya IP yang sudah terdaftar pada address list yang bisa akses ke Winbox router mikrotik tersebut. Mari kita demokan untuk caranya. Langsung saja kita lakukan remote ke mikrotik ya. Nah, di sini langsung saja kita menuju ke IP firewall di filter rule. Yang pertama kita definisikan dahulu chainnya, kita pilih input di mana nanti protokol yang akan dituju adalah ICMP. Ketika melakukan ping, di sini nanti kita akan masukkan ke sebuah address list yang kita beri nama ICMP. Knocking. Di sini kita kasih waktu sekitar 1 menit saja. Oke, yang kedua kita akan berikan dulu dimana chainnya masih input dengan tujuan telnet, yaitu port 23, dimana pada menu advance kita di sini pada general maksud saya. Nah, di sini dari list yang sudah melakukan ICMP tadi, di sini kita inputkan kembali ketika
host yang melakukan ICMP tadi melakukan juga telnet. Di situ akan kita masukkan ke sebuah address list yang kita beri nama ICMP plus telnet knocking. Nah, di sini agar lebih lama kita beri waktu sekitar 1 jam. Nah, jadi nanti ketika sudah melakukan ping dan telnet, nah address list ini akan berjalan selama 1 jam. Nah, yang ketiga di sini dari ICMP dan telnet blocking tadi, address listnya itu yang bisa mengakses. Nah, di sini kita berikan blocking, dimana kecuali dari address list ICMP dan telnet ini, otomatis tujuan port yang kita definisikan, misalnya port 21 FTP, 22 SSH, 23 telnet, kemudian 80 untuk remote epic, terus 53 untuk DNS, 2000 untuk port bertesnya, dan port inboxnya yaitu 8291. Untuk chainnya masih input teman-teman ya. Nah, di sini actionnya kita drop. Oke, kita beri komen di sini adalah port knocking. Nah, nanti agar bisa melakukan akses pada router ini, host harus melakukan ICMP atau ping dan telnet baru bisa melakukan remote ke port-port ini, karena port-port ini hanya bisa diakses dari ICMP, list ICMP dan telnet yang telah kita buat. Jadi skemanya kita coba dahulu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, di sini kita coba lakukan scanning terlebih dahulu. Untuk melakukan testing apakah port-portnya sudah tertutup. Nah, di sini kita cek dulu untuk IP-nya. Nah, untuk IP komputernya adalah 10253, sedangkan gateway atau di mikrotiknya adalah 10254. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.10254. Coba kita quick scan apakah sudah terlihat. Oke, di sini untuk node port-portnya sudah terfilter ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lakukan testing. Nah, di sini uji cobanya kita akan coba langsung melakukan remote ke perangkat mikrotiknya tersebut.
Oke, fullnya jalan berarti karena untuk IP tersebut belum masuk ke address list, otomatis dia akan diblok, tidak bisa melakukan remote. Kenapa untuk melalui Mac ini masih bisa di remote? Karena untuk Mac-nya belum saya filter teman-teman untuk mendemokan ini agar bisa lihat jelas prosesnya seperti apa. Oke, kita cancel. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah melakukan ping terlebih dahulu ke IP mikrotik ya, itu 192.168.10.253. harusnya ketika ini sesuai dengan apa yang kita setup tadi, harusnya akan muncul ke address list ICMP knocking. Oke, kita coba. Oke, untuk IP kamu kan sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kita lakukan telnet. Oke, sudah terbentuk untuk address nantinya untuk ICMP plus telnet knocking. Harusnya untuk portnya sudah terbuka semua. Oke, kita coba, kemudian kita scan. Oke, untuk status portnya sudah open. Mari kita lakukan report. Oke, sudah bisa. Nah, di sini untuk listnya nanti bisa teman-teman sesuaikan untuk kebutuhan remote-nya nanti, karena untuk ada sinilah yang akan bisa meremote. Nah, di sini untuk pada contohnya saya berikan waktu 1 jam. Nah, nanti untuk teman-teman bisa dibikin 2 jam, 3 jam atau 1 hari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, demikian untuk tutorial singkatnya mengenai port knocking. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.